Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan teman dan sahabat saya. Kita sama-sama dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Beliau adalah seorang kurator. Beliau mengajar di Fakultas Hukum dalam bidang hukum pidana. Beliau saya undang hari ini untuk berkenan memberi pembelajaran, memberi masukan terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah dia, abang saya, bro saya, Advokat Lona Yohanes Lengkong SHMH. Selamat datang, Bang Lona. Gimana kabarnya, Bang? Terima kasih, Bang Fernando. Baik, sehat. Kayak hari ini saya lihat rapi sekali, kayak mau ke kondangan. Gimana, Bang? Justru itu, advokat itu kan kita advokat kondang. Oh, Jadi siap. kemana-mana pakai batik, kayak kondangan. Luar biasa nih. Ini yang saya suka dari beliau. Jadi orangnya supel, ya. Kalau ketemu saya di kampus juga, beliau suka bercanda, ya, supaya suasananya cair, ya kan? Ibaratnya kalau es keluar dari ini lemari pendingin, beliau inilah dia bisa mencairkan suasana. Iya. Bang Lona, ini Ya. kan channel kita ini kan untuk memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana hukum itu sebenarnya. Kita mau memberi juga masukan kepada penegak hukum itu bagaimana ketika hukum itu dilaksanakan oleh penegak hukum lain, mereka bisa menjalankan berdasarkan koridor. Nah, hari ini kan abang saya undang untuk berkenan mengisi podcast saya terkait bagaimana sih rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke depannya. Ya, selaku abang ahli hukum pidana. Ya, saya tahu abang tuh di kampus kan ngajar hukum pidana, Bang, ya? Iya, betul. Nah, luar biasa. Nih kalau di kampus saya bilang nama Bang Lona nih, mahasiswa langsung tahu, oh, paten katanya. Tok Margoto gitu, Bang. Bukan karena itu. Jadi, Karena mukanya mungkin mirip-mirip terpidana kali ya. Semoga jangan ya. enggak lah. Ini meredah terus sih Bang Lona nih. Iya, Bang, gimana, Bang? Apa yang mau Abang sampaikan terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bang? Oke, baik Bang Fernando, terima kasih. Jadi memang kalau bicara tentang RUU KUHP itu kan memang sudah lama sekali gitu ya. Oke. Dari tahun 80-an, bahkan sejak saya belum kuliah pun sampai saya sudah mengajar pun masih belum selesai gitu ya. Karena kita tahu gitu, KUHP kita kan memang Wetboek van Strafrecht itu kan dari zaman Belanda. Oke. Nah, zaman Belanda ini kan artinya politik hukumnya dibuat dengan kondisi pada saat itu, zaman kolonial. Oke. Ya, artinya ya sederhananya adalah ya membela kepentingan Belanda lah, Oke. ya menjaga betul. Nah, jadi memang ada pasal-pasal yang sampai saat ini sebenarnya sudah tidak update gitu ya. Artinya sudah tidak cocok. Contoh misalkan pidana dendanya masih pakai penghitungan zaman dahulu yang Oh, nilainya iya. kecil sekali. Ada yang 300 perak Nah, lah, gitu ya. betul. Orang mau terpidana mungkin ketawa-tawa, ya udahlah saya bayar aja dendanya gitu Iya, kan. iya, iya. Ngapain lagi di penjara gitu, Iya, nggak pusing betul. gitu. Nah, hal seperti ini kan perlu diupdate. Belum lagi dengan semangat kemerdekaan, apalagi Indonesia merdeka dari 1945 Oke. sampai dengan sekarang 2022 ternyata kita nggak punya KUHP sendiri. Oke. Ya, termasuk KUHP Perdata pun masih warisan Belanda gitu Oke. ya. Meskipun masih banyak juga yang masih relevan, tetapi ada yang harus kita sesuaikan. Apalagi kan banyak nih undang-undang pidana yang khusus, Iya. kayak korupsi, money laundering, TPPU, pencucian uang. Nah, itu kan belum diatur sebenarnya
secara komplit di dalam KUHP yang Belanda punya. Oke. Yang di Belanda saja sudah berubah berapa kali revisi. Nah di kita Itu masih nggak pakai perlu. zaman nenek moyang mereka gitu kan, nggak Hmm. lucu juga gitu ya. Iya, iya. Nah ini menariknya memang pemerintah gitu ya dan berbagai pengajar hukum pidana sudah mulai merumuskan dari tahun 80-an ya, kita sudah kenal, bahkan sudah pemimpinnya sudah ada yang almarhum. Oke. Contohnya almarhum Prof. Muladi gitu ya. Hmm. Beliau sangat concern dengan naskah rancangan KUHP ya. Semoga ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Apalagi Oke. sudah selalu masuk dalam program legislasi nasional di DPR. Mhm. Nah, di RUU KHP ini sebenarnya sudah tinggal di pengesahan. Saya Oke. juga pernah ikut dalam diskusi publik terakhir waktu itu di Jakarta oleh Kemenkumham. Kita dari UKI diundang secara khusus untuk ikut dalam diskusi publik. Nah, untuk membahas isu-isu yang krusial di dalam RUU KUHP. Mhm. Nah, antaranya misalkan tentang pencemaran, penghinaan martabat presiden. Oke. Lalu ada isu tentang contempt of court. Oke. Lalu ada juga tentang advokat curang. Oke. Nah, lalu ada isu tentang delik santet. Nah, ini juga hal yang baru nih. Mhm. Selain itu juga ada tentang delik pemerkosaan yang diperluas. Nah, ini nih. Jadi, berbeda. hari ini saya mau menggali dari beliau, ya, RUU KUHP itu yang mana, yang pasal-pasal mana aja yang mau direvisi, apakah keseluruhan atau ada pasal-pasal tertentu sehingga beliau ini merasa tergelitik untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini makanya saya undang beliau ini karena beliau pernah diundang di Kemenkumham untuk memberi masukan terkait RUU KUHP. Ya, seperti tadi sampaikan beliau, kita masih mempertahankan hukum zaman Belanda, sementara di Belanda sendiri mereka sudah merubah, ya. Ya. Seperti tadi yang disampaikan Bang Lona, KUHP kita itu dibuat waktu itu untuk membentengi zaman kolonial, Bang, ya. Ya, betul. Untuk menguntungkan mereka. Nah, sekarang ini kita sudah merdeka, masa kita nggak mengerti membuat KUHP yang mengakomodir terhadap kepentingan masyarakat Indonesia, bukan gitu, Bang, ya? Iya, betul, Bang. Nah, Bang Lona bisa ceritakan pasal demi pasal yang mana yang akan direvisi atau yang sudah tidak relevan lagi untuk bisa mengikuti perkembangan zaman di Indonesia. Oke, Bang. Nah, contoh misalkan begini, yang selalu menjadi isu yang utama adalah terkait dengan delik penghinaan presiden. Gimana Ya. deliknya? Nah, ini kan orang banyak mengkritik presiden, kemudian dianggap menghina presiden. Sebenarnya bagaimana ini? Gitu kan? Nah, kalau di KUHP kita yang sekarang yang dari zaman Belanda itu kan termasuk delik biasa. Oke. Nah, delik biasa itu dalam hukum pidana adalah delik yang bisa dilanjutkan diproses tanpa perlu adanya laporan Oke. sesuai dengan hukum acara. Oke. Artinya tanpa korban melapor pun otomatis ya wajib hukumnya penyidik langsung memproses laporan tersebut. Dia bisa buat laporan sendiri. Oke. Nah, tetapi di rancangan KUHP ini ya saya rasa ini juga melihat politik hukum yang sekarang ini, pemerintahan sekarang ini open terhadap kritik. Oke. Ya, artinya tidak serta-merta langsung dibabat gitu oleh yang mengkritik, enggak gitu ya. Nah, ini saya lihat semangat ini ada dalam RUU KUHP. Kenapa? Ini pasal-pasal terkait dengan penghinaan presiden ini sudah menjadi delik aduan. Nah, Nah, ini sebelum Abang lanjutkan, kalau menurut Abang sendiri, ya, ya, apakah itu direvisi itu untuk kebaikan atau nanti malah membuat masyarakat di luar sana seenaknya menghina presiden? Misalnya, kayak sekarang ada menghina presiden bla bla bla, dia bilang begitu. Kan presiden kalau dia mau melaporkan, satu mungkin pertama dianggap dia tuh tidak menampung aspirasi masyarakat. ya, Yang kedua, nanti kalau misalnya dia melaporkan bilang anti kritik. ya. Yang ketiga, masa presiden kalau dia begitu disentil gitu atau dihina, dia melaporkan sendiri, gimana tuh, Bang? Nah, ya. Nah, ini memang makanya yang menjadi dari akademisi menjadi sorotan. Kenapa? Ya karena memang ini
bagaimana sih membedakan antara menyuarakan pendapat, aspirasi dengan mengkritik Oke. atau dengan menghina? Nah, kalau dalam hukum pidana kan dikenal sikap batin atau mens rea. Dilihat nih niatnya apa sih sebenarnya. Kalau dia mau mengkritik, tentu akan berbeda dari cara penyampaiannya, terus segala macamnya tentu akan berbeda dengan orang yang mau niat menghina, ya. Atau dia mau menyuarakan, Pak, ini susah jualan, Pak, ini kami izinnya susah. Nah, itu lain cerita dengan orang yang menghina gitu ya. Ada yang mengkritisi dalam arti supaya yang jelek-jelek ini diperbaiki, Iya. gitu kan? Tapi ada juga yang menyuarakan pendapat tapi dalam konteks menghina. Nah, ini yang kita mesti bedakan, dan ini masyarakat luas harus tahu ada perbedaan antara menghina dengan mengkritik. Nah, sebelum dilanjutkan, Bang, antara itu kan tadi ada mens rea ya, Pak, Ya, sikap batinnya. Mens rea itu kan sebenarnya itu obskur ya, agak-agak sumir-sumir gitu, Bang. Iya. Iya kan? Karena antara dia dan Tuhan yang tahu. iya betul. Benar nggak, Bang? Nah, karena Pak, dia bisa aja mengaburkan seolah-olah itu tidak ada niat dia untuk menghina. Iya kan? Betul. Tapi sebenarnya dia mau menghina itu gimana jadi, Bang? Nah, ini memang tugas dari penyidik nih, kan? Karena penyidikan itu kan bertugas untuk mencari tahu, membuat terang suatu perkara dengan alat bukti yang ada. Nah, Oke. misalkan ini sudah betul tindak pidana, dia tingkatkan ke penyidikan, maka penyidik harus mencari tahu sebelum kejadian apa yang dia lakukan. Oke. Ya, dia ketemu dengan siapa, dia diskusi dengan siapa, atau dia di media sosial pun dipantau. Jadi kalau memang dia niatnya memang dari dulu itu memang niatnya menghina, tentu penyidik sudah bisa pastikan bahwa ini memang mens rea-nya adalah bukan mengkritik, berbeda gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang mengkritik dalam arti membangun gitu ya, oposisi lah, kayak partai-partai oposisi kan ada. Nah, ini mesti dilihat lagi, memang kembali kepada alat bukti nantinya. Bisa tidak dibuktikan atau bisa tidak dicari alat buktinya bahwa ini memang mengarah kepada penghinaan, bukan kepada pengkritikan. Nah, gitu. Nah, makanya kan kalau saya lihat memang semangat dari pemerintah adalah ini dibuat delik aduan supaya tidak serta-merta semua kegiatan yang mengkritik atau dan menghina diproses oleh polisi. Nah, ini tergantung kebijakan. Artinya sebenarnya kalau saya lihat ini pemerintah sekarang ini maunya hati-hati juga masyarakat dalam mengkritik atau menghina, harus bisa dibedakan. Tapi di sisi lain aparat penegak hukum dituntut untuk profesional, Oke. teliti, jangan sampai salah kaprah gitu. Salah kaprah dalam arti sebenarnya ini adalah tindakan mengkritik, jangan sampai dijadikan tindakan menghina. Nah, ya. ini makanya dengan dibuat dengan delik aduan tentunya akan lebih lebih relatif lah, artinya diberikan kelonggaran sedikit untuk menilai apa betul. Apalagi sekarang kan dengan isu restoratif justice. Iya. Nah, pendekatan restoratif justice itu adalah antara pelaku kejahatan dengan korban dipulihkan hubungannya. Iya. Karena dianggap rusak nih, Ya. ya kan ada bentrokan. Nah, ini sama sepertinya isu penghinaan presiden, diharapkan ada permintaan maaf dari pelaku, misalkan begitu. Nah, sebentar, Bang, saya potong nih. Kan nanti banyak orang menghina. Ya. Ya, dia cuma bilang, alah, tinggal beli materai 10.000 di kantor pos, udah selesai tuh barang, gimana dong? Nah, yang betul itu emang sampai menjadi Trending topic, Bang. Iya, trending topic di Twitter juga dia di hashtagnya ya. Iya. Cukup materai 6.000 gitu ya. Makanya nama Sekarang udah 10.000 kan? 10.000 Nah, iya. 10.000, Bang. Sampai waktu materai 10.000 keluar hilang semua, susah nyarinya. Karena sudah diborong untuk membuat permintaan maaf, Bang, ya kan? Iya, jangan begitu. Jadi gimana dong? Susah. Sampai ada lelucon demikian. Jadi memang permintaan maaf artinya gini. Kalau pendekatan restoratif justice itu adalah memang supaya ya bagaimana memulihkan antara korban dengan pelaku. Nah, dalam hal ini ya memang selesai sebenarnya ketika si korban merasa ya udah saya memaafkan, udah nggak usah diproses, ya udah selesai. Nah, penyidik nggak perlu lanjutkan. Nah, dan di sini juga karena saya kaitkan dengan restoratif justice karena memang satu adalah kita kan asas peradilan pidananya kan sederhana, cepat, biaya murah. Tapi dalam praktiknya nggak terjadi, gitu ya. Tidak semuanya langsung seperti itu. Belum lagi yang ada upaya hukum banding, kasasi, PK. Nah, itu bertahun-tahun. Di mana cepatnya gitu kan? Nah, ini kan menumpuk perkara. Nah, akhirnya salah satu solusi yang ditawarkan adalah restoratif justice dengan perdamaian lah. Selesai di penyidikan atau selesai penuntutan antara pelaku dengan korban. Itu.
Nah, ini delik aduan ini mengarahnya ke situ kalau saya lihat sih. Jadi sama kayak delik-delik yang lain. Nah, menurut saya ini kita perlu apresiasi. Kita apresiasi ya. Apresiasi Jadi, inisiatif pemerintah itu demikian. Bang Lona juga sama teman-teman yang diundang sebagai ahli hukum pidana Ya. memperjuangkannya ya, supaya memang benar-benar ini sebagai kita dibilang ini ya Rekstad ya, Ya. Negara hukum. Kalau kata Rekstad berarti memang masyarakat warga negara diberi kebebasan untuk menyuarakan, mengkritik pemerintah demi kemajuannya. Ya. Kita kan bukan negara maksad, negara kekuasaan. Betul. Jadi saya setuju kata Bang Lona nih. Nah, itu satu delik atau satu pasal yang lagi dibahas dalam RUU KUHP. Yang lain, Bang? Nah, yang isu yang menarik sebenarnya dalam tanda kutip ini orang juga kalau mendengarnya agak tertawa nih, Bang. Jadi, Gimana tuh? ada namanya delik santet. Nah, Wah, delik santet gimana iya. tuh? Nah, ini termasuk isu yang baru dimunculkan di dalam RUU KUHP. Jadi delik ini adalah setiap orang yang berusaha menawarkan, menjanjikan bahwa dia bisa mengakibatkan orang lain sakit, kematian atau luka dengan kekuatan gaibnya, nah itu bisa dipidana penjara. Nah, Oke. ini ada delik santet gitu. Nah, memang jadi di sini adalah delik formil, artinya perbuatannya yang dilarang. Begitu dia berbuat, nggak peduli atau tidak perlu dibuktikan apakah ada korban atau tidak. Yang Aha. penting dia sudah berbuat, sudah bisa dipidana. Loh, kalau dia berbuat nggak ada korban, misalnya nih, Ya. Bang Lona mau nyantet saya, Abang mau berbuat, ternyata nggak ada apa-apa sama saya. Apa Ya. Abang bisa dipidana gitu maksudnya? Nah, itu dia. Kalau makanya dibuat delik formil. Kenapa? Karena untuk delik materialnya misalkan saya menyantet si A gitu kan. Si A menyantet si B, katakanlah gitu. Ternyata si B ini sakit, tapi bukan karena santetnya si A. Nah. Bisa jadi karena dukun-dukun yang lain gitu Betul, kan. nah, itu Nah, gimana ini kan dong? sulit dibuktikan. Iya. Nah, memang isu delik santet ini agak susah pembuktiannya. Bahkan kami di para akademisi bersempat berdiskusi bilang, apa ada ahli persantetan gitu Wah, ya, ada profesor santet dong, ini. untuk memberikan keterangan ahli nantinya. Ini kan agak sulit gitu Berarti ya. nanti dipanggil para dukun-dukun dong. Nah, ini dia. Ini kan bicara kekuatan goib Nah. yang pembuktiannya sangat sulit. Tidak Nah, bisa dibuktikan loh iya, masalah betul. ilmu alam goib. Betul. Antara percaya dan tidak percaya ada yang terjadi, Betul. gitu kan? Kita mungkin tidak percaya tapi ada yang terjadi dan ada yang mempercayai. Bahkan isu-isu dulu saya lupa di daerah mana di Indonesia, isu dukun santet itu cukup santer sampai dengan melontarkan isu itu saja ada yang sampai dibunuh kalau tidak salah ya. Nah, itu sempat terjadi di daerah mana gitu saya lupa dulu ya. Karena ini cukup santer gitu ya. Nah, ini mungkin alasan karena di daerah-daerah kita itu kan di Indonesia itu kan masih ada kepercayaan seperti itu, yang masih percaya ada dukun santet segala macam gitu. Nah, ini kan meskipun secara agama pasti dilarang. Ya. Nah, apapun agamanya, Ya. tetapi masih ada juga yang percaya hal itu. Dan kemudian ya inilah yang kenapa dimasukkan ini bisa jadi karena ini menjadi sorotan sebenarnya dalam arti ya untuk melindungi supaya tidak ada main hakim sendiri. Karena kalau tidak salah ada satu kasus saya lupa di daerah mana itu ya karena diisukan dukun santet terus kemudian dia rumahnya diserang atau apa segala macam. Nah, ini Di Guganjang dulu istilahnya kali Bang. saya lupa daerah mana gitu ya. Aha. Nah, nanti mungkin bisa dilihat kalau tidak salah itu ada. Nah, tapi kan pembuktiannya sulit. Hmm. Sama kayak kita bilang kayak kasus yang kemarin. Ini bicara pembuktian ya. Ini yang delik santet agak susah. Tapi yang sederhana aja nih. Isu yang meneriakan maling kayak kita kasih lihat kasus yang kemarin. Oh, ego rating itu. Iya. Apa main hakim sendiri. Ya. Ya kan? Ada banyak kasus kan. Ada seorang korban kakek yang dikeroyok meninggal karena dibilang maling padahal serempet. Nah, Iya. dan banyak kasus yang lainnya lah. Mhm. Nah, maksud saya masyarakat kita ini kan mudah sekali terprovokasi. Oke. Ada kecelakaan di sana, semua langsung buru-buru lihat, padahal nggak ada apa-apa. Iya. Ada si ini si pelaku ini ada sini. Nah, ini mudah terprovokasi sayang sekali ya. Mhm. Nah, delik santet ini kalau saya lihat mungkin melindungi hal tersebut supaya jangan sampai ada yang main hakim sendiri. Oh, tujuan itu. Ada ya? aturannya. Hmm. Cuma kalau saya pribadi melihat agak sulit untuk pembuktiannya. Jadi ya mau dibilang apakah ini reasonable? Ya bisa jadi reasonable tapi pembuktiannya susah. Agak sulit buat saya. Jadi kalaupun ini tetap disahkan nanti dimasukkan dalam RUU KUHP, dimasukkan pasal ini agak sulit Bang. Karena ya itu pembuktiannya tadi saya bilang. Bagaimana polisi membuktikan ini? Apakah dengan alat bukti kemenyan? Lah semua juga ada pakai kemenyan Iya. buat sembahyang gitu kan. Iya.
ada atau pakai apa gitu kan agak sulit. Nah, ini agak Ya. sulit betul. Berarti nanti ada dong Ya. apa pendidikan ilmu santet menyantet. Nah, ini dia. Kita agak sulit membuktikannya sebenarnya gitu ya. Nah, meskipun ini pasti ada yang tetap percaya di daerah-daerah masih ada gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah nanti akan tetap dimasukkan delik santet ini atau tidak. Kalau menurut saya agak susah ya. Jadi itu Sangat pasal RUKWP yang kedua dia Pak, yang dibahas lagi. betul ya. Nah, yang ketiga apa Bang? Nah, isu juga yang yang sangat menarik Abang lihat tuh yang membuat Abang mau membahas tersebut. nah, Yang ketiga. yang menarik sekarang ada delik yang namanya contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Oke. Terhadap proses pengadilan judulnya. Mhm. Terhadap tidak pidana terhadap proses pengadilan. Nah, salah satunya adalah seperti yang sudah kita tahu di pengadilan kita harus bersikap sopan. Oke. Tidak bisa sambil menelpon, itu pasti akan ditegur oleh hakim, Oke. kan ya. Nah, kalau misalkan dia ditegur dia masih menghina atau dia misalkan bawa parang di sidang pengadilan yang sudah pasti dilarang, ya itu kan dia bisa dianggap contempt of court. Kalau itu bener Bang, kalau dia bawa parang ya udah pasti diamankan sama Pamdal kan begitu. Atau yang kemarin Bang, yang kasus kejadian ada orang oknum yang memukul hakim. Kalau itu udah jelas. Ya, Nah, jadi betul. yang dimaksud dalam RUKWP ini contempt of court ini seperti apa Bang? Nah, selain hal yang tadi, ada tambahannya misalkan mengambil foto atau mempublikasikan secara live langsung suatu proses persidangan tanpa izin, intinya tanpa izin, maka itu bisa dipidana sebagai contempt of court. Nah, ini juga melindungi dalam arti maksudnya adalah ketika misalkan agendanya adalah pemeriksaan saksi, katakanlah demikian. Tapi ternyata ada yang live recording, misalkan live di IG atau segala macam, saya lagi sidang nih gitu kan. Nah, dia diam-diam tanpa izin. Nah, ini kan bisa jadi misalkan yang nonton dia ternyata misalkan ada salah satu saksi Yang mengetahui peristiwa tersebut ya. karena saksi itu akan diminta keterangan setelah persidangan ini. Oh. Nah, ini kan dilarang supaya tidak bisa saksi itu kan harus memberikan keterangan apa adanya, Iya. melihat dan mendengar langsung dan mengalami langsung dalam Iya. pidana ini ya. Nah, jadi takutnya ya disetting atau apalah gitu. Nah, ini yang mencegah kenapa pasal ini ada delik ini. Gitu. Salah satunya itu. Kalau itu memang setuju. Betul. Yang contempt of court lain apa Bang? Nah, salah satunya ada masuk contempt of court itu masuk ke pasalnya adalah tentang advokat curang. Nah, ini masuk bagian dari tindak pidana terhadap proses pengadilan. Nah, ini menariknya di pasal ini mengatakan bahwa kalau seorang advokat gitu ya membuat kesepakatan dengan pihak lawan yang tanpa persetujuan kliennya bisa dipidana. Oh iya bener dong Bang. Masa Abang misalnya ini lawan sama saya. Iya. Tiba-tiba Abang sama orang lain yang sama masuk sama dekati klien saya. Ya, Ya itu Abang berbuat curang tuh bener dong ya Bang. betul. Nah, selama ini kan itu hanya bukan dilindungi tapi diatur dalam kode etik gitu kan, kode etik oke. advokat Indonesia. Nah, tapi ini ada sanksi pidananya sekarang ditegaskan. Nah, perbuatan yang kedua adalah yang tentang seorang advokat yang mempengaruhi hakim, jaksa penuntut umum, jurusita, panitera pengganti, ya dalam proses persidangan, ya dengan atau tanpa imbalan. Nah begini Bang, saya waktu itu ada ngundang juga kawan kita juga, ya, menjelaskan tentang mempengaruhi itu Bang, ya. Beliau juga dia dosen juga Bang, ya teman kita itu. Nah dia sudah menjelaskan juga. Nah ini saya mau menggali Bang. Kalau namanya apa tuh advokat kan memang dalam persidangan dia akan mempengaruhi hakim, membuat pola pikir yang ada di dalam benak dia untuk diterima hakim. Itu kan mempengaruhi. Kok dipidana Bang? Memang tujuan dia kan untuk membela kliennya, membela hukumnya gitu loh. Itu gimana dong Bang? Oke, baik. Nah, ini pandangan saya khusus ayat yang ini tentang bagaimana mempengaruhi hakim, ya aparat pengadilan lah ya, aparat penegak hukum. Nah, ini terlalu luas karena tidak dibatasi secara ketat dan strict gitu. Nah, artinya apa? Ya perbuatan apa saja bisa masuk. Iya. Mempengaruhi Pak Hakim izin supaya bisa diskors dulu. Nah, ini kan mempengaruhi dulu sidang. Betul. Ya kan? Supaya mempengaruhi hakim supaya bisa diskors dulu, misalkan break istirahat makan siang atau apa. Masa itu menghina? Nah, itu dia. Ini mempengaruhi. Nah, ini yang saya lihat rumusannya terlalu luas. Oke. Artinya bisa tafsirkan macam-macam jadi pasal karet yang baru nanti. Iya. Nah, ini kan repot. Nah, ini yang menurut saya
menurut saya juga tidak perlu diatur sih sebenarnya dalam sebagai delik, ya tidak perlu dikriminalisasikan. Nah ini juga dikriminalisasikan. Kenapa? Orang menggunakan istilah saya dikriminalisasi, padahal maksudnya dia diproses pidana, entah dilaporkan atau dipanggil. Padahal kriminalisasi itu adalah dari bukan tindak pidana kemudian diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Itulah pengertian kriminalisasi. Nah, sebaliknya dekriminalisasi tadinya itu suatu tindak pidana kemudian diubah atau menjadi bukan pidana lagi. Itu dekriminalisasi. Tapi orang-orang sekarang makanya saya dikriminalisasi. Padahal kan makna kriminalisasi adalah ya suatu perbuatan yang bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Kalau dia proses pidana segala macam itu proses hukum, bukan proses kriminalisasi. Nah, ini salah kaprah. Orang menggunakan terminologi kriminalisasi. Nah, itu udah banyak orang nggak mengerti. Asal berucap. Betul. Makanya saya panggil Bang Ona selaku ahlinya kan gitu. Orang di luar sana kriminalisasi. Ya kan? Betul. Asal mengucap itu. Dan banyak juga di dalam konten-konten dibikin judulnya kriminalisasi. Dia nggak ngerti apa kriminalisasi itu. Betul. Ya, sekarang Bang Ona sudah menjelaskan kepada penonton di luar sana apa tuh kriminalisasi sebenarnya. Nah, apa lagi Bang? Nah, itu tadi pertanyaan saya tentang advokat yang tadi terkait itu. Jadi lebih baik, misalkan katakanlah advokat, seorang oknum advokat, dia misalkan dia mau menyuap atau dia sudah melakukan mencoba menyuap ataupun apapun juga. Nah, itu kan sudah di-cover dengan pasal-pasal korupsi. Atau pasal-pasal misalkan TPPU. Atau pasal-pasal pidana yang lain, tidak perlu lagi khusus dibuat ini. Kalau menurut saya ini karena advokat ini kan profesinya dia officium nobile, profesi terhormat. Jadi artinya ada kode etik yang mengikat setiap advokat dalam berpraktek. Bagaimana berhubungan dengan klien, bagaimana berhubungan dengan aparat penegak hukum, bagaimana berhubungan dengan sesama rekan sejawat advokat. Nah, itulah kuncinya yang sebenarnya bisa menjaga marwah dari advokat. Nah, tidak perlu lagi dimasukkan mempengaruhi segala macam. Nah, itu sudah ada pasal tersendiri, nanti jadi tumpang tindih kalau menurut saya. Nah, makanya saya yakin banyak organisasi advokat yang tidak setuju dengan draft advokat curang ini, ya. Nah, kalau mengenai misalkan advokat yang membuat persetujuan dengan pihak lawan tanpa persetujuan kliennya, saya rasa hampir semua pasti setuju. Ya. Udah kode etik melanggar tuh, udah keterlaluan lah. Betul. Nah, tetapi kalau dia mempengaruhi kan terlalu luas batasannya, terus dan menurut saya sudah di-cover dengan pasal-pasal yang lain. Karena di RUU KUHP ini itu kan ada termasuk beberapa undang-undang pidana khusus kayak terorisme masuk. Tindak pidana pencucian uang masuk, korupsi masuk, dan kasus-kasus tindak pidana khusus yang lainnya masuk. Jadi artinya RUU KUHP ini berusaha mengintegrasikan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan pidana. Nah, karena selama ini kan dia lex spesialis, Undang-Undang 3199, lalu Undang-Undang TPPU itu lex spesialis dari KUHP. Nah, ini mau dijadikan satu. Jadi nggak ada lagi lex spesialis? Nggak ada lagi, nanti undang-undang, ya kayak undang-undang cipta kerja Bang. Nanti perubahannya satu undang-undang akan merubah semuanya. Nah, ini juga KUHP akan menggabungkan semua tentang hukum pidana, ya, tentang tindak pidana yang ada di luar KUHP pun masuk menjadi satu. Nah, kalau misalnya dia membuat begitu, jangan pula nanti itu bertentangan antara norma dengan norma gitu loh Bang. Gimana tuh Bang? Betul, memang ini memang makanya agak lama pembahasannya karena bagaimana menyatukan semua undang-undang jadi satu KUHP. Ini susah. Nah, pengalaman saya juga ikut membahas RUU Hukum Acara Perdata. Demikian sulitnya juga. Bagaimana menggabungkan SEMA, PERMA, terus aturan-aturan yang dulu-dulu jurisprudensi masuk dalam namanya rancangan undang-undang hukum acara perdata. Nah, demikian juga dengan hukum pidana ini sulit, gitu. Memang butuh waktu. Udah banyak sekali ahli-ahli yang pakar-pakar yang terlibat di dalam proses pembuatan sebagai tim perumusnya. Sampai sekarang pun masih berjalan. Nah, memang harapannya bisa segera diundangkan atau disetujui sebagai undang-undang. Tapi jangan ini Bang, yang tadi tuh, jangan sampai membuat satu undang-undang tuh menyatukan dalam satu undang-undang, tapi akhirnya antara norma yang satu dengan lain tuh bertentangan, sehingga itu nanti ada pihak yang dirugikan, kan begitu? Ya, ujung-ujungnya apa? Nanti uji materi di MK, dikatakan lagi seperti Undang-Undang Ciptaker itu tidak berlaku. Dan harus direvisi selama 2 tahun. Ya kan? Kalau itu udah terjadi kekosongan,
Betul. Dari kekosongan hukum itu. Karena yang lama sudah dicabut, yang ini udah nggak ini. Betul. Nah ini berbahaya. Nah jadi yang kata tadi Bang Rona bilang ya, itu harus benar-benar abang kan ikut dalam tim, ya harus itu disuarakan Bang Rona. Ya, betul Bang. Memang ini harapan kita ya, Bapak Ibu yang di Dewan Tersana yang akan membahas ini dalam tim-tim dan tahapannya sampai disahkannya undang-undang, harapannya terus bisa mendengar aspirasi dari masyarakat umum. Karena dari pemerintah saya lihat sudah cukup banyak gitu melibatkan akademisi dari kampus untuk mendengar aspirasi juga dari golongan masyarakat. Nah, harapannya memang, tugas dari akademisi inilah nanti akan mensinkronkan supaya tidak ada tumpang tindih. Iya. Nah, salah satu isu tumpang tindih adalah advokat curang ini. Nah, nanti membatasi bertabrakan dengan undang advokat, Bang. Iya. Ya kan, membatasi kebebasan kemandirian sebagai advokat sebagai penegak hukum. Betul. Nah, ini yang penting karena advokat ini kan statusnya penegak hukum sama dengan jaksa, sama dengan hakim, sama dengan kepolisian. Ini bunyi undang-undang, bukan bunyi sendiri gitu ya. Tapi bunyi undang-undang jelas dan tegas. Nah, tapi di RUKUHP itu ada nggak dinyatakan seperti itu, Bang? Nah, ini sih belum ditegaskan, itu hanya di dalam undang-undang advokat saja tegas gitu. Nah, artinya kan nanti ini berkaitan dengan harus bersinergi dengan undang-undang kejaksaan, Iya. undang-undang kepolisian. Betul. Nah, ini memang PR yang cukup banyak. Nah, Jadi artinya memang nggak bisa cepat-cepat disahkan juga gitu. Memang cukup banyak waktu, memerlukan cukup banyak waktu untuk berdiskusi lah ya, meluruskan. Nah, termasuk isu-isu yang seperti yang tadi kita bahas di awal. Itu kan ada banyak yang debatable, Iya. gitu ya. Termasuk soal contempt of court, advokat curang, dan masih ada isu-isu yang lainnya. nah, selain itu, abang juga lagi bahas itu, selain tadi udah masalah apa tadi, penghinaan presiden, contempt of court, ya kan? Ya. Nah, lalu apa lagi nih, Bang? Nah, yang salah satu menarik juga tentang delik perkosaan. Wah, Nah, perkosaan ini menarik nih. Kalau udah memperkosa nih, di luar sana pasti tertarik gitu. Karena kemarin tuh ada penegak hukum memperkosa. Oh Ya iya, betul. Yang sudah dipecat kan? Iya, jadi menghamili ya. Mengamili kan? Bunuh diri kalau tidak salah ya. Nah, sampai bunuh diri tuh orang. kan. Itu bukan apa, Bang, itu memperkosa tuh, Bang. Ya kan? Karena udah dikasih minuman dulu. Iya. Ya kan? Yang di kemarin itu sampai viral itu. Ini kalau udah cerita memperkosa nih, semua orang tertarik. Gimana pembahasan memperkosa nih? Oke, baik. Jadi di RUKUHP ini menariknya, kalau dulu nih, saya bandingkan dulu ya. Di dulu perkosaan itu 287 KUHP itu kan bilang melakukan pemerkosaan dengan korban disebut terhadap seorang wanita. Jadi jelas. Coba ulangi. Jadi di pasal KUHP yang lama itu, bukan yang lama, yang sekarang ini Yang sekarang yang kita masih berlaku. di pasal KUHP itu di 285 itu. Nah, itu adalah korbannya wanita. Oke. Disebutkan. Nah, artinya pelakunya secara logika tidak disebutkan siapa jenis kelaminnya. Ya kan? Nah, orang-orang berpikiran ya pasti laki-laki, gitu kan? Karena korbannya wanita, gitu kan. Nah, tetapi di RUKUHP ini diperluas. Oke, gimana perluas sih, Bang? Nah, diperluas dalam artinya begini. Pelakunya tidak disebutkan lagi atau korbannya tidak disebutkan lagi siapa. Oke. Jenis kelaminnya apakah perempuan atau laki-laki tidak disebutkan lagi. Artinya bisa terjadi berbagai jenis kelamin. Berarti lelaki juga bisa diperkosa. Iya, betul. Iya kan? Masuk, bisa. Perempuan juga bisa perkosa. Betul. Lelaki memperkosa lelaki bisa juga kan? Bisa masuk. Kalau perempuan memperkosa lelaki bisa? Bisa jadi. Bisa jadi, Bang? Bisa jadi. Ada tuh nggak itu? Nah, kalau tidak salah itu ada juga kasus kayak gitu. Gimana? Ini mungkin 1 banding sekian ribu. Ya bisa jadi kan, misalkan laki-lakinya kurus, kemudian dia perempuannya atau dia punya kekuatan fisik dan dia lebih kuat, ya dia bisa memaksa. Dimungkinkan. Oh, dan di RUKUHP itu ada di apa sih? Diatur? Nah, dia itu tidak mengatur, tapi dia tidak membatasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Jenis kelaminnya ya, tidak dibatasi. Nah, di RUKUHP ini dia membatasi paling ada tiga bentuk gitu ya. Yang pertama itu adalah persetubuhan. Pemerkosaan dalam arti yang dimaksud pemerkosaan adalah persetubuhan. Nah, persetubuhan ini bisa dengan orang yang sudah dewasa. Terus dengan anak. Nah, ini masuk. Nah, jadi tidak disebutkan cewek atau cowok di kelaminnya. Kemudian dengan korban yang tidak berdaya dalam keadaan pingsan. Nah, ini juga sudah ada di KUHP yang lama. Dia mengcover. Nah, terus masuk
melakukan hubungan seksual dengan menggunakan orang bahasa ininya seks oral. Oke. Nah, itu juga masuk di cover, termasuk kategori pemerkosaan. Karena kategori persetubuhan itu tidak ditemukan apa definisi persetubuhan di dalam KUHP. Nah, itu adanya di doktrin hukum pidana. Ya. Nah, di doktrin itu kan menjelaskan namanya persetubuhan adalah masuknya alat kelamin wanita dengan alat kelamin pria. Ya. Nah ini, tetapi bagaimana dengan yang oral gitu katakan, atau dia gesek-gesek gitu kan? Nah ini kan nggak masuk pemerkosaan di KUHP sekarang. Masuknya di covernya adalah pelecehan. Nah, kayak yang banyak kasus di kendaraan umum. Tapi kalau ini menarik, di kendaraan umum memang itu kan pelecehan tuh. Ya. Apakah di sini jadi pemerkosaan begitu? Nah di sini tidak dijelaskan tentang kendaraan umumnya, tetapi dia termasuk sangat luas lah. Jadi artinya bisa dimungkinkan ini termasuk kategori pemerkosaan. Iya, gitu. Karena kan di sini selain seks oral terus kemudian juga dia menggunakan alat juga. Alat kelaminnya dimasukkan dengan alat-alat yang lain gitu. Nah, itu juga termasuk pemerkosaan. Jadi memang luas sekali. Marital rape yang ada di undang-undang tentang KDRT, nah itu juga masuk dalam RUU KUHP ini. Termasuk definisi perkosaan. Nah, jadi memang luas sekali, Bang. Di ini karena memang ini memang banyak LSM yang bersuara bahwa membela hak-hak perempuan yang selalu menjadi korban. Kenapa orang berpandangan bahwa harus perempuan kan bisa aja laki-laki. Nah, ini betul. Nah, jadi banyak orang yang melihat menyuarakan bahwa ini sempat lama sebenarnya RUU KUHP ini karena salah satu isu ini. Orang masih debatable. Ini pemerkosaannya laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan bagaimana? Nah, akhirnya memang ditampung semua, akhirnya dimasukkan diperluas isu ini. Nah, jadi sangat luas sekali sehingga makanya kan dibilang ini kan mengcover ada KDRT-nya masuk, di undang-undang KDRT masuk ke sini, kemudian undang-undang perlindungan anak juga masuk karena ada tentang persetubuhan dengan anak masuk ke sini. Ya, dan hal-hal yang lainnya. Artinya jadi memang ini menggabungkan semuanya. Jadi luas gitu. Nah, memang menarik kalau di yang sekarang ini kayak kasus tadi kendaraan umum, Bang. Iya. Kalau dia tidak memasukkan alat kelaminnya berarti tidak ada persetubuan. Itu hanya pelecehan kan? Pelecehan nggak bisa masuk pemerkosaan. Nah, ini bisa saja dimungkinkan di pasal RUU KUHP ditambahkan atau diperluas maknanya demikian. Nah, cuma yang perlu kita kritisi adalah harus dengan tegas disebutkan. Nah, artinya apa? Ya harus jelas dibatasi. Jangan nanti orang cuma ngelirik doang terima pemerkosaan kan repot gitu kan. Nah, sementara mata ini diciptakan untuk menikmati yang indah-indah, Bang. Benar nggak, Bang? Nah, iya betul. Bunga gitu kan. Halaman hijau. Ya jadi memang sekarang kan ada istilah body shaming. Orang mencemooh, meledek gitu ya. Orang lain karena bentuk tubuhnya, entah dia gemuk atau dia kurus gitu, atau juga orang bersiul saja itu dianggap sebagai suatu pelecehan. Nah, sekarang itu ada di RUU KUHP? Enggak, isu ini kan berkembang. Nah ini juga coba di cover. Nah saya belum detailnya tentang kayak pelecehan seksual, saya angkatnya fokusnya ke pemerkosaannya saja. Nah jadi memang isu ini kan, nah bahkan sekarang kan isu-isu penghapusan kekerasan seksual. Nah ini kan sedang digodok nih di DPR gitu kan ya. Karena ternyata banyak juga korban dalam hal ini perempuan yang merasa risih kalau misalkan orang disiul gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau itu mamanya, kalau itu adiknya, kalau itu istrinya digituin sama orang, gimana rasanya? Jadi betul. Kita harus mencoba mengerti kondisi-kondisi itu kalau kita di posisi yang sama. Tapi kalau disiuli, misalnya saya disiuli sama cewek-cewek, jangan gimana? Nah ini dia gitu kan. Nah ini ternyata dia manggil yang lain gitu ya. Kita aja kepedean. Dia makanya kita sosok pede, padahal dia panggil gitu. Yang ada tukang bakso, ada tukang somai, ya kan? Kita kepedean kita, ya kan? Karena kita kebetulan jalan sendiri, tapi di situ ada tukang somai. Kita laporkan pula, gimana itu? Nah makanya saya bilang ini rumusannya harus ketat, strict, artinya jelas, jangan sampai ambigu lah. Bisa ini, bisa itu, kayak tadi yang masalah advokat curang tadi. Mempengaruhi jaksa hakim segala macam itu kan terlalu luas. Mempengaruhi dalam hal apa? Ya kan, artinya butuh penjelasan real atau tidak kalau tidak normanya dirumuskan dengan jelas. Itu jangan ambigu. Nah ini juga delik pemerkosaan. Nah itu juga
bisa jadi masukan tuh Bang. Artinya ketika apakah pelecehan seksual ini juga harus jadi sorotan di dalam RUU KUHP ini gitu kan. Selain tadi isu terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, perempuan, bentuk karena gini, pandangan orang para kaum LSM sana berpandangan bahwa pelecehan verbal itu termasuk pelecehan gitu ya. Artinya yang kalau di Amerika sana ya kan dia bersiul saja dia bisa dilaporin polisi ternyata. Oke. Ya kan? Karena di sana kan kesadaran hukum masyarakatnya tinggi. Tinggi ya, betul. Ya kan? Kalau di kita kan masih merasa aduh kalau saya lapor nanti saya begini capek repot. Iya, Nah, malah sulit katanya dipersulit gitu. Nah, ini yang mungkin persepsi ini yang mesti kita rubah gitu ya. Karena paradigma masyarakat masih demikian. Bahkan ada pandangan, wah entah kalau lapor ke sini hilang kambing, mau musik keluar lagi sapi gitu kan. Nah, sampai ada isu seperti itu. Ya, ini bicara tentang kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum kita. Nah, bahkan sampai ada hashtag kan supaya tidak percaya lagi sama institusi penegak hukum. Nah, ini bahaya. Ya, ini kan artinya masyarakat sudah tidak percaya hukum lagi, padahal kita adalah Rechtsstaat, negara hukum, negara yang dikomandoi oleh hukum, gitu ya. Nah, artinya ketika sudah tidak ada kepercayaan lagi masyarakat terhadap hukum, ini berbahaya. Bisa terjadi homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Main hakim sendiri, kayak beberapa kejadian yang lain. Nah, ini yang sebenarnya undang-undang atau negara sudah memberikan mekanismenya lewat KUHP, lewat hukum acara pidana, KUHAP gitu ya, mekanisme untuk melakukan proses pelanggaran hukum demikian. Nah, ini juga isu ini juga terkait sebenarnya berangkat dari bagaimana respon penegak hukum dalam melihat meresponi laporan-laporan masyarakat. Kayak kita lihat kan kemarin Bang, ada yang merasa dilecehkan, terus saya lupa di kepolisian mana itu tersinggung dia merasa enakan itu tersinggung dilaporkan dan syukurnya Kapolri kita ini benar-benar membenahi saya salut kita apresiasi di daerah Jawa tuh Bang itu dibawa isu kemarin sama ketua IPW Bang IPW di sini dibicarakan itu betul akhirnya dia dicopot langsung tuh hal-hal yang sepele sebenarnya yang sederhana tapi itu kan menyakitkan bagi korban. Nah, ini kita perlu perhatikan. Nah, memang kalau dulu almarhum Dr. Arief Gusita dulu kan beliau pakar hukum pidana dan viktimologi. Menurut beliau itu korban itu perspektif korban harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Jangan perspektifnya adalah ketersangka terus, bagaimana menjerat tersangka segala macam. Tapi lindungilah korban. Kepentingan korban diakomodir. Nah, makanya ada namanya kalau di anak ini Bang, kalau misalkan contoh di anak ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini kan proses ganti rugi dari pelaku terhadap korban. Ya, tapi dengan persetujuan dengan permohonan melalui LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, belum ada lagi restoratif justice. Bagaimana pemaafan korban terhadap pelaku. Dan ada isu lagi di KUHP RUKHP ini namanya judicial pardon. Nah, judicial pardon ini adalah bagaimana pemaafan pengadilan, bagaimana pengadilan memaafkan. Nah, jadi ada pasal-pasal yang merumuskan secara tegas bahwa seorang terdakwa itu tidak perlu dijatuhi pidana atau tindakan, ya, menurut KUHP ini karena ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini dalam arti pertimbangan, misalkan dari segi usia, kemudian dari segi berat ringannya ancaman pidananya, atau bentuk tidak ada korban dalam tindak pidana ini, misalkan gitu. Nah, atau misalkan kerusakan yang ditimbulkan sudah diperbaiki. Nah ini tidak perlu lagi dijatuhkan pidana atau dijatuhkan tindakan. Oh, itu yang ada di RUU KUHP ini. Itu namanya judicial pardon. Nah, karena apa? Sekarang kan konsep RUU KUHP kita itu kalau dulu sekarang ini kan pidana gitu kan. Gimana supaya orang masuk penjara ya. Sehingga over capacity. Ya betul. Nah, itu juga jadi isu. Kenapa? Bagaimana apa sih tujuan pemidanaan itu kan harusnya mengkoreksi dan mengembalikan ke masyarakat. Ini udah dikoreksi balik lagi ke situ. Jadi residivis. Ini yang jadi isu. Kemudian ya banyaklah yang menjadi bagaimana memperbaiki ini sistem segala macam. Saya sendiri meneliti kenapa di tahun 2005 saya teliti tentang residivis. Hasil penelitian saya menunjukkan kenapa mereka berulang kembali menjadi residivis. Ya
kami di luar nggak bisa cari kerja. Oke. Tatoan dikit bilang, oh dari keluar dari penjara ya nggak ada yang mau terima kerja. Mhm. Siapa yang mau terima kerja? Ya hanya mantan napi aja Hmm. yang mau terima kerja. Nah ini paradigma masyarakat ikut andil dalam menjadi residivis sebenarnya. Mhm. Mendingan saya di dalam, Iya, iya. ya kan? Dikasih Dikasih makan ya. makan. Iya. Iya. Daripada Iya. saya di luar nggak dapat kerja pusing, Iya, nggak iya. bisa makan. Saya mencuri lagi, mendingan saya di dalam. Nah itulah pandangan orang gitu. Dari hasil penelitian saya di 2005 dan itu akhirnya mengaruhi yang sekarang over capacity sampai orang mulai menilai kira-kira kayak narkotika cukup banyak loh, Mhm. hampir kalau tidak salah data dari Dirjen Pas kemarin itu hampir 50% apa ya, mayoritas itu adalah kasus narkotika. Oh, oke. Nah, Oke. gitu. Nah ini mungkin KUHP sekarang mudah-mudahan RUU-KUHP kita ini bisa mengcover supaya makanya judicial pardon nggak perlu dijatuhi pidana, dimaafkan aja. Iya. Terus ada restorative justice, korban memaafkan. Satu lagi, the living law di dalam RUU-KUHP ini di cover. Hmm. Artinya penyelesaian secara adat itu bisa di cover, artinya bisa dilakukan dan meniadakan bukan meniadakan ya, tapi ganti rugi secara adat itu tidak perlu lagi dimasuk ke pengadilan jadinya. Hmm. Nah, bahkan sekarang ada lagi isu namanya plea bargaining. Nah ini kayak di Amerika Pak. Mhm. Nah, plea bargaining ini sedang dikaji apakah dimungkinkan masuk dalam RUU-KUHP. Plea bargaining ini mirip-mirip kayak whistleblower, ya kan, justice collaborator. Kenapa? Ini adalah pelaku tindak pidana, tetapi dia ngedeal dengan penuntut umum, ngedealing dalam arti, oke, Silakan buka saya semua. ngaku, saya Oh. buka semua, tapi saya nggak usah dituntut ya, Iya, saya iya. balikin. Mhm. Nah ini sedang ada, yang ini kan sudah berlaku di Amerika. Iya, iya. Ya kan? Tapi kan Amerika sistemnya adalah common law. Iya. Kalau kita kan civil law, ya kan Eropa kontinental. Nah, apakah cocok atau tidak? Ini kan harus Masih integratif, digodok ya? Masih digodok. Nah, artinya isu-isu seperti ini ya intinya banyak isu bagaimana supaya mengurangi lapas, supaya tidak melulu penjara. Oh, satu lagi. Pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, Bang, dalam RUU-KUHP ini, tapi sebagai alternatif. Artinya hanya dijatuhkan untuk yang benar-benar parah banget dah. baru dihukuman mati ya. Baru jadi hukuman mati. Jadi udah gitu, kalau dijatuhi hukuman mati, misalkan dalam 10 tahun dia menjalani kan dia ditahan dulu nih. Ditahan dulu selama misalkan sampai 10 tahun dia tidak dieksekusi, ya udah langsung bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup. Oh. Nah, apalagi ditambah misalkan terkait dengan misalkan dia kalau gerasinya ditolak baru bisa dieksekusi mati. Oh, Nah, siap. itu syaratnya. Mhm. Nah itu jadi artinya ada banyaklah pembaruan yang cukup Di dalam signifikan RUU dari ya? KUHP kita ini. Wah, luar biasa nih. Saya banyak masukan dari abang saya, Bang Lona ini ya. Sebenarnya banyak yang mau saya gali dari beliau, tapi produser saya selalu membatasin saya, Bang Lona ya. Siap. Saya mau nanti Bang Lona bisa saya undang lagi di sini ya. Siap, Jadi Bang. kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio ya, kalau kalian di luar sana mau Bang Lona menjadi narasumber lagi, silakan tulis di kolom komen ya. Saya mau Bang Lona ya, akan saya undang lagi. Dan kalau misalnya para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mau menggunakan jasa hukum Bang Lona, silakan ya. Saya semua mempersilakan kepada para penonton saya untuk memilih siapa advokat-advokat yang saya undang kalau Anda bermasalah dengan hukum. Ya, jadi silakan. Bang Lona ini ahli hukum pidana, dia juga kurator. Ya, cuma dia belum pernah ngajak saya waktu budel pilotnya pecah. Mudah-mudahan diajak nanti saya. Amin. Kayak gitu. Siap, siap. Bang Lona, apa yang bisa Bang Lona sampaikan kepada para penonton channel YouTube Fernando untuk perkembangan ke depan, Bang? Ya, pesan saya sih buat kita semua, buat masyarakat umum, bahwa jangan takut sama hukum. Artinya pelajari hukum itu adalah hak kita. Artinya apa yang diatur undang-undang itu hak kita. Jadi jangan takut sehingga kalau ada apa-apa kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan kalau memang sudah betul tidak mengerti, kan tidak semuanya kita pahami, ya gunakanlah profesi advokat, jasa advokat yang bisa membantu saudara untuk menjelaskan masalah hukum, membantu mencarikan solusi lah untuk permasalahan kita semua, Anda masyarakat semuanya. Begitu, Bang. Oke, Bang Lona ya. Di akhir sesi saya membagikan quote sesuai yang disampaikan Bang Lona ya. Jadi Bang Lona ini ikut dalam merubah
bagaimana RUU-KUHP ke depan untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat di Indonesia, supaya juga tidak menjadi semena-mena apa yang dilakukan oleh penegak hukum lain, Bang, ya, terhadap masyarakat yang tidak mengerti hukum. Ya, dia bilang begini, hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan telapak tangan, kita dapat mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Ya, jadi Bang Lona dengan begini menyuarakan kepada masyarakat, didengar penegak hukum, didengar nanti oleh legislatif, ya, didengar eksekutif, supaya RUU KUHP ke depan itu benar-benar itu mengakomodir apa yang disuarakan oleh masyarakat, apa yang disuarakan oleh akademisi, supaya apa? Hukum itu menjadi kemanfaatan bagi semua masyarakat, bukan sebagai manfaat bagi penguasa. Setuju, Bang, ya? Setuju. Oke, itu aja, Bang Lona. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, Bang Fernando DiCaprio. Tetap semangat, jaga kesehatan, supaya kita dapat kumpul kembali. Abang jadi narasumber, kita ketemu masih di kampus. Oke. Thank you, Bang Lona. Thank you, Bang.